Hai Velas, Kamu lagi bingung cari SMA? mau daftar tapi takut fasilitasnya tidak memenuhi kebutuhan minat dan bakat kalian? SMA 7 PSKD adalah jawaban untuk pilihan kamu. Kita akan ngenalin kalian lebih lagi nih sama SMA 7 PSKD. Yuk ikutin kita terus. SMA 7 PSKD terletak di kawasan Depok, tepatnya di Jalan Pitara nomor 19. Lingkungan yang asri membuat seluruh warga sekolah dapat melakukan aktivitasnya masing-masing dengan nyaman. Biasanya ketika jam olahraga sedang senggang, murid-murid senang sekali bermain pingpong. SMA 7 PSKD juga punya lapangan voli loh, dan setiap istirahat atau sepulang sekolah, murid-murid suka bermain voli. Selain lapangan voli, sekolah menyediakan lapangan yang cukup luas khusus untuk bermain basket dan sepak bola. Murid-murid yang membawa kendaraan pribadi mendapatkan space untuk parkir tanpa dipungut biaya. Hemat uang jajan deh. SMA 7 PSKD ini juga memfasilitasi murid-murid dalam akademik, memperlengkapi dengan hadirnya perpustakaan, laboratorium biologi, kimia, juga fisika. Sekolah kami pun aktif dalam bidang organisasi, beracara secara akademik maupun non-akademik yang dapat mengembangkan minat bakat siswa. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu untuk join sekolah SMA 7 PSKD. We will see you there. God bless you. Bye-bye. Dah. Hai Velas, Kamu lagi bingung cari SMA? mau daftar tapi takut fasilitasnya tidak memenuhi kebutuhan minat dan bakat kalian? SMA 7 PSKD adalah jawaban untuk pilihan kamu. Kita akan ngenalin kalian lebih lagi nih sama SMA 7 PSKD. Yuk ikutin kita terus. SMA 7 PSKD terletak di kawasan Depok, tepatnya di Jalan Pitara nomor 19. Lingkungan yang asri membuat seluruh warga sekolah dapat melakukan aktivitasnya masing-masing dengan nyaman. Biasanya ketika jam olahraga sedang senggang, murid-murid senang sekali bermain pingpong. SMA 7 PSKD juga punya lapangan voli loh, dan setiap istirahat atau sepulang sekolah, murid-murid suka bermain voli. Selain lapangan voli, sekolah menyediakan lapangan yang cukup luas khusus untuk bermain basket dan sepak bola. Murid-murid yang membawa kendaraan pribadi mendapatkan space untuk parkir tanpa dipungut biaya. Hemat uang jajan deh. SMA 7 PSKD ini juga memfasilitasi murid-murid dalam akademik, memperlengkapi dengan hadirnya perpustakaan, laboratorium biologi, kimia, juga fisika. Sekolah kami pun aktif dalam bidang organisasi, beracara secara akademik maupun non-akademik yang dapat mengembangkan minat bakat siswa. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu untuk join sekolah SMA 7 PSKD. We will see you there. God bless you. Bye-bye. Dah. Hai Velas, Kamu lagi bingung cari SMA? mau daftar tapi takut fasilitasnya tidak memenuhi kebutuhan minat dan bakat kalian? SMA 7 PSKD adalah jawaban untuk pilihan kamu. Kita akan ngenalin kalian lebih lagi nih sama SMA 7 PSKD. Yuk ikutin kita terus. SMA 7 PSKD terletak di kawasan Depok, tepatnya di Jalan Pitara nomor 19.
Lingkungan yang asri membuat seluruh warga sekolah dapat melakukan aktivitasnya masing-masing dengan nyaman. Biasanya ketika jam olahraga sedang senggang, murid-murid senang sekali bermain pingpong. SMA 7 PSKD juga punya lapangan voli loh. Dan setiap istirahat atau sepulang sekolah, murid-murid suka bermain voli. Selain lapangan voli, sekolah menyediakan lapangan yang cukup luas khusus untuk bermain basket dan sepak bola. Murid-murid yang membawa kendaraan pribadi mendapatkan space untuk parkir tanpa dipungut biaya. Hemat uang jajan deh. SMA 7 PSKD ini juga memfasilitasi murid-murid dalam akademik, memperlengkapi dengan hadirnya perpustakaan, laboratorium biologi, kimia, juga fisika. Sekolah kami pun aktif dalam bidang organisasi, beracara secara akademik maupun non-akademik yang dapat mengembangkan minat bakat siswa. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu untuk join sekolah SMA 7 PSKD. We will see you there. God bless you. Bye-bye. Dah. Hai Velas. Kamu lagi bingung cari SMA? Mau daftar, tapi takut fasilitasnya tidak memenuhi kebutuhan minat dan bakat kalian. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Tapi sebelumnya ada beberapa himbauan yang harus kita perhatikan. Untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama, mohon untuk menonaktifkan suara panggilan masuk di smartphone Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang membawa anak kecil mohon dapat menjaga anak-anaknya tetap duduk tenang selama ibadah berlangsung. Bapak Ibu yang ingin ke toilet dapat menggunakan pintu kecil di sebelah kanan gedung gereja ini. Dan yang terakhir, agar dapat tetap menjaga kebersihan dalam gedung ibadah. Bapak Ibu yang kekasih, teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkanlah dirimu bagi Allah yang perkasa, tatkala engkau memasukinya dengan kudus. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Keesaan 12 bait pertama dan yang kedua.
Bapak Ibu kekasih Kristus, mari bersama kita memasuki kedalaman hubungan dengan Tuhan seraya dalam setiap hati kita berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara Jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan, seperti yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal pertama yang ke-8, yang demikian sabda firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Marilah saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, maupun dalam segala kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham, kepudaran pengharapan, pementingan diri, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskan kami dari dosa-dosa, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin.
Maka untuk itu, dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43, kepada setiap kita yang diampuni dosa kita oleh Tuhan. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Bapak Ibu kekasih Kristus, di atas janji Tuhan itu saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku demi nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku dosa di hadapan Allah, bertobat dari semua pelanggarannya. Amin. ucapan kasih setiamu selalu ku rindu. Bapak Ibu kekasih Kristus, untuk mendengar amanat hidup baru, saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Kitab Markus pasal 16 ayat 15, petunjuk hidup baru bagi setiap kita yang telah diampuni dosanya, demikian sabdanya. Lalu ia
berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, tiba saatnya bagi kita untuk mendengar sabda firman Tuhan. Untuk itu mari bersama kita mempersiapkan hati kita masing-masing mendengar sabda firman Allah. Seraya menyanyi dari Kidung Kesan 129 bait pertama kedua, Yesus lihat umat-Mu. Yesus lihat umat-Mu yang mendengar penuh firman dan harap kepadamu, hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia kau dengarkan pada surga. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabda-Mu, akal budi Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya baru zaman kami. Mari kita tundukkan kepala satu hati dan kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah pelindung dari segala orang yang berharap kepadamu. Tanpa anugerah-Mu tidak ada seorang pun yang dapat berarti di hadirat-Mu. Untuk itu limpahkanlah kemurahan-Mu kepada setiap kami, supaya oleh ilham-Mu yang kudus itu kami dapat mengetahui apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna oleh kekuatan Allah. Kami juga dapat melaksanakan kebenaran firman-Mu menurut kehendak Kristus Yesus, Tuhan kami. Tuhan menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka bagian kitab Kisah Para Rasul, pasalnya 8, ayatnya 26 sampai dengan yang ke-40. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Bapak Ibu Saudara yang sudah ketemu bagian firman Tuhan ini, untuk menghormati Tuhan dan firman-Nya yang bisa bangkit berdiri, diundang untuk bangkit berdiri. Dalam perikop sida dari tanah Ethiopia, saya membaca ayat 26, Bapak Ibu ayat yang ke-27, kita silih berganti membaca sampai ayat yang ke-40, demikian sabda firman Tuhan bagi kita. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan
yang turun dari Yerusalem ke Gaza, jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandeke, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nats yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehindaannya langsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menyerah? Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Dia menunjukkan Yesus. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahur Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan keretanya itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Bapak Ibu kekasih Kristus, demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia, kata Tuhan Yesus, dan firman-Nya adalah Bapak Ibu Saudara yang membaca firman Tuhan, merenungkan, menyimpan dalam hatinya, yang mempraktekkan dan membagikan dalam kehidupan lainnya. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita telah melakukan pembacaan firman Tuhan. Kitab Wahyu katakan, ketika kita membaca firman Tuhan itu diberkati. Tuhan, siapapun yang membaca, maka kita bersama-sama membaca. Bapak Ibu, setelah kita membaca
bagian firman Tuhan temanya adalah saksikan Kristus bagi orang lain. Saudara kekasih Kristus, tema ini bukan himbauan, bukan undangan, tetapi perintah Tuhan. Kalau undangan itu kita bisa hadir atau karena halangan tidak hadir, tidak melakukannya. Tapi kalau perintah, kita harus melakukannya dengan penuh sukacita. Maka ada seorang bapak di tempat ini, atau seorang juga opung, seorang kakek, seorang tua, nenek, Bapak Ibu, karena taat perintah Tuhan, maka dia menyaksikan Kristus. Dia disukai banyak orang dan dia dihormati banyak orang. Keluarganya, tetangganya senang dengan dia. Karena ketika yang disaksikan itu Kristus dalam hidupnya yang dilakukannya, disertai dengan keteladanan, disertai dengan tindakan-tindakan solusi yang nyata. Bapak Ibu kekasih Kristus yang hidupnya mempertemukan keluarga dengan Tuhan, mempertemukan sesama dengan Tuhan. Izin menyapa, shalom, shalom. Izin nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita melihat bagian yang lebih dalam dengan paparan berikut ini. Namun sebelumnya, saya memohon izin untuk bertanya kepada setiap kita. Karena temanya adalah saksikan Kristus bagi orang lain. Maka yang menjadi pertanyaannya, apa syaratnya dan apa prinsip utamanya? Saudara kekasih Kristus, apa syarat utama atau prasyarat menyaksikan Kristus bagi orang lain, lalu mencapai maksud Tuhan? Yang kedua, apa prinsip utama firman Tuhan menyaksikan Kristus bagi orang lain? Saudara, sejenak kita mencari jawaban dari pertanyaan ini. Kalau bicara mengenai prasyarat, Bapak Ibu Saudara memenuhi karena memiliki iman kokoh kuat, memiliki ketaatan, memiliki pengharapan, memiliki kehidupan yang dibagikan bagi kehidupan lainnya. Maka tadi saya berkesempatan ngobrol sekilas dengan seorang majelis di tempat ini yang dulunya belum percaya Tuhan. Dari sejak SMP, sekolah Kristen, SMA, sekolah Kristen, maksud saya adalah dari situ menemukan Tuhan. Dan ketika menemukan Tuhan, ditemukan Tuhan, lalu melayani. Saudara, hal-hal yang indah itu terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang tidak boleh disimpan sendiri, dibagikan dalam kehidupan lain. Berikut setidaknya ada banyak jawaban. Tetapi jika ditanya apa syarat, apa prasyarat, Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan pembacaan kita, maka kita berusaha maksimal mempertemukan Tuhan Yesus atau memberitakan Kristus, menyaksikan Kristus bagi sesama. Ini yang pertama. Berikut yang kedua, kalau ditanya prinsipnya, prinsip utamanya adalah menghisapkan orang yang percaya itu ke dalam karya Kristus. Mari kita lihat bersama bagian-bagian ini, ayat 26 sampai 35 menjawab
pertanyaan apa syarat utama Bapak Ibu Saudara dan saya menyaksikan Kristus bagi orang lain. Maka saya kira kita bisa maksimal membimbing orang percaya mengenal Kristus itu. Maka kita lihat di bagian kitab yang lain, Filipus ini diaken yang bertugas untuk mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan umat. Filipus memiliki prasyarat yang dahsyat, yang hebat, karena Filipus adalah orang yang taat, orang yang kuat iman kokohnya. Filipus orang yang dengar firman Tuhan, taat firman Tuhan. Filipus seorang yang dipenuhi Roh Kudus. Filipus seorang yang memiliki hikmat Allah. Saya mau mengajak kita melihat di Kisah Para Rasul pasal 6, ayat yang ketiga dan kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh dengan roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ayat yang kelima, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, orang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Saudara, seperti hidupnya diaken Filipus, demikian hidupnya Bapak Ibu Saudara, yang kokoh kuat hidupnya beriman kepada Allah, yang hidupnya membuka diri kepada Allah, yang penuh dengan ketaatan kesetiaan, yang penuh dengan kejujuran kerendahan hati, yang penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan hikmat Allah, sehingga menuntun pembesar dari Ethiopia ini mengerti, memahami, percaya, dibaptis, dan kemudian dihisapkan dalam karya Kristus. Saudara kekasih Kristus, kita lihat dalam perikop ini Filipus menyaksikan Kristus itu dengan maksimal kepada seorang pembesar Ethiopia. Sida-sida adalah orang penting dan bahkan orang kepercayaan ratu di Ethiopia. Ethiopia adalah salah satu negara di Afrika, dan diinformasikan bahwa di Afrika sudah ada umat percaya, khususnya di wilayah Ethiopia, sejak abad pertama Masehi, karena kesaksian pembesar Ethiopia yang percaya ini. Jadi berlipat kali ganda. Setelah Filipus memberitakan pembesar Ethiopia percaya, kemudian menceritakan, membagikan dalam kehidupan lain. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat lebih dalam lagi. Apa syarat utama Bapak Ibu Saudara dan saya semakin maksimal menyaksikan Kristus bagi orang lain? Ayat 26 itu ada kalimat jalan yang sunyi pada bagian B. Jalan itu jalan yang sunyi. Saudara, yang pertama kita lihat adalah umat penyaksi yang maksimal itu peka, dengar perintah Tuhan. Jalan yang sunyi itu di padang gurun. Berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Filipus sebelumnya ditugasi Tuhan melayani di kota Samaria yang riuh
yang ramai. Tapi kemudian Tuhan melalui malaikatnya menyuruh Filipus untuk melakukan perjalanan yang sepi, yaitu di padang gurun. Saudara, yang pertama, Filipus peka mendengar suara Tuhan melalui malaikat. Saudara, apa itu peka? Peka itu mendengar dia panggil nama saya. Udah, dipercaya yakin. Dengar dia panggil namamu. Ketika kita menyebut demikian, ada orang yang berkata, masa? Enggak, saya enggak dengar apa-apa katanya. Saudara, yang hidup dalam panggilan kekudusan, yang hidup dalam panggilan berkasih-kasihan, yang hidup dalam panggilan pergilah. Bagian ini sangat penting karena peka. Filipus peka itu dengan menutup telinga rohaninya untuk mendengarkan hanya Tuhan. Menutup telinga keinginan dagingnya, keinginan duniawinya, sehingga kemudian mendengar dari sisi rohani. Dengar panggilan Tuhan. Bapak Ibu, sedikit sebelum masuk ke bagian lain. Apa bedanya peka dengan peka? Peka itu mendengar suara yang tidak didengar oleh orang lain. Saya dengar tuh ada suara. Tapi ada orang yang peka. Peka itu gini. Jadi pernah masuk angin yang kemudian dengung telinganya nggak dengar apa-apa? Ya, itu peka. Kira-kira dalam panggilan Tuhan itu kita dengar, pura-pura nggak dengar, peka atau peka? Coba lihat sebelahnya, lalu pandangi, kira-kira, atau kalau berani tanya, kau peka atau peka? Ya, karena setiap hari Minggu kita bersama-sama bilang berdalih, nggak melakukan sesuatu dengan benar. Berikut, ayat 27-28, penyaksi itu maksimal dengan taat perintah Tuhan. Yang pertama itu peka dengar. Nggak mungkin taat kalau kemudian nggak peka dengar. Peka dengar dulu, baru kemudian taat. Taat itu karena peka dan mendengar. Saudara kekasih Kristus, maksimal dengan taat perintah Tuhan, karena penyertaan Tuhan itu kepada yang pergilah. Maka aku menyertai engkau. Kalau enggak pergi, ya enggak disertai. Untuk apa? Disertai itu ketika seperjanjian dengan Allah. Maka kenapa taat? Hanya Tuhan yang menyertai. Hanya Tuhan yang memberi kuasa. Hanya Tuhan yang memberi hikmat. Hanya Tuhan yang memberi kemampuan. Hanya Tuhan yang memberi wibawa. Hanya Tuhan yang membuat jalan. Maka ketika kita menyatu dengan cara Tuhan dan jalan Tuhan, maka kehidupan kita semakin berarti di hadapan Tuhan dan sesama. Dan hidup kita semakin berfungsi dengan baik terhadap alam semesta. Saudara kekasih Kristus, kalau kemudian ayat 27-28 itu taat. Taat itu apa? Taat adalah matinya sebuah keinginan untuk memberontak atau menguasai. Taat adalah sebuah kekuatan terkendali untuk mau dibentuk Tuhan, mau melakukan perintah Tuhan. Taat adalah melakukan firman yang barangkali dianggap tidak masuk akal. Seperti Abraham yang taat untuk datang ke gunung disuruh menyembelih anaknya. Taat adalah melakukan bagian firman Tuhan yang
sepertinya mustahil dan tidak masuk akal. Saudara, kira-kira kalau setiap hari Minggu kita bersama-sama mengaku dosa dan kemudian tidak mau berdalih, kira-kira hidup kita banyakkan taat atau berdalih? Lebih banyak dengar diri sendiri, dengar orang lain atau dengar Tuhan? Saya kira sering kita dengar Tuhan. Tetapi ada kalanya ketika sadar diri, maka banyak tidak mendengar Tuhan dan berdalih. Bagi Filipus, jika ada alasan orang tidak taat Tuhan, Filipus tidak ada alasan untuk tidak taat kepada Tuhan. Berikut ayat 29 sampai 30, syarat umat penyaksi yang maksimal adalah maksimal dipenuhi Roh Kudus. Coba kita ulang bersama-sama. Yang pertama itu peka dengar, lalu kemudian taat. Nah, ketika taat, maka hidup dipenuhi Roh Kudus. Apa bedanya orang didiami Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus? Didiami Roh Kudus itu pengalaman pertama ketika Bapak Ibu Saudara dan saya percaya kepada Tuhan. Roh Kudus itu jaminan bagian sampai kita menerima seluruhnya. Berikut, Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Dipenuhi Roh Kudus itu adalah pengalaman berikutnya. Tidak semua orang yang didiami Roh Kudus dipenuhi Roh Kudus. Orang dipenuhi Roh Kudus itu pasti didiami Roh Kudus. Prasyarat menuntun orang lain, prasyarat pelayanan kita ini dahsyat adalah dipenuhi Roh Kudus. Ada nats yang katakan begini, janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi penuhlah oleh Roh. Artinya anggur itu dikonsumsi banyak, konsumsi lagi, akhirnya mabuk. Arti ayat ini sesungguhnya hendak mengatakan penuh dengan Roh Kudus itu, Bapak Ibu Saudara yang hari ini bersama-sama datang ke tempat pemujaan, dengar firman Tuhan, renungkan. Lalu lakukan dengan bersyukur, pujian, penyembahan, doa, lakukan aktivitas yang menyukakan hati Tuhan, memasuki hubungan dengan Tuhan dalam keseharian, bukan hanya di tempat ibadah ini, tetapi dalam keseharian lakukan segala sesuatu bukan manusia tetapi untuk Tuhan, sehingga pikiran, hati, perasaan, kemudian harapan, impian, cita-cita itu tidak ada ruang kosong. Yang ada itu demi kemuliaan Tuhan. Yang ada itu hidup ini sementara. Yang ada itu melayani. Yang ada itu kepengin membaikkan kehidupan lainnya. Kepengin membahagiakan banyak orang. Maka dipenuhi oleh Roh Kudus itu dikuasai, dikendalikan sepenuhnya oleh Allah. Saudara, ini bagian yang ketiga. Jadi hidup penuh dengan Roh Kudus atau rokok kudus? Roh Kudus atau soto kudus? Kira-kira sama-sama kudus kan? Kan ada di Kudus itu produksi jarum. Kan kudus juga. Coba lihat sebelahnya, khususnya yang laki-laki. Tanya, kau dipenuhi Roh Kudus atau rokok kudus? Kau dipenuhi Roh Kudus atau soto kudus? Saudara kekasih, Kristus yang mau sampaikan adalah, baiklah hidup kita lebih banyak untuk kemuliaan Tuhan. Boleh nggak kita live untuk belanja malam-malam? Boleh, silahkan. Boleh nggak kita main sosmed? Kemudian di mana-mana ya update status? Boleh. Tapi jangan lupa hidup ini memuliakan Tuhan lebih banyak, amin. Karena hidup ini sementara.
dan kita mengarahkan diri kepada hal yang kekal. Berikut ayat 31 dan 35. Filipus setelah peka dengar, Filipus taat. Ketika Filipus taat, penuh dengan Roh Kudus. Dan ketika penuh dengan Roh Kudus, ketika membimbing orang pembesar Ethiopia ini dengan penyataan Allah, dengan hikmat Allah. Apa itu hikmat Allah? Kita sering berbahagialah orang yang memiliki hikmat Allah. Hikmat Allah itu adalah kebenaran Allah, adalah pandangan dari sisi Allah, yaitu Tuhan dan firman-Nya. Hikmat Allah itu kita yang mengerti firman, diingatkan, dikendalikan, kemudian dikuasai Roh Kudus sehingga penuh hikmat. Amin. Saudara yang hidupnya penuh hikmat. Amin. Puji Tuhan. Maka saya kira yang dilakukan Filipus, karena dengan dipenuhi Roh Kudus itu mengiluminasikan, membukakan selubung. Ada hal-hal yang koinais, yang kotor dalam pikiran hati kita, tetapi sebelum kita membaca merenungkan, kita berdoa itu untuk dibukakan Tuhan, untuk diangkat semua selaput hitam dalam hati pikiran kita itu untuk mengerti. Sehingga ketika jam menyampaikan kepada orang lain, menuntun kepada orang lain, maka penuh dengan hikmat. Seperti Filipus, demikian hidup kita dapat membimbing keluarga. Seorang bapak membawa istri dan anak-anaknya berjumpa dengan Allah, sehingga anak istri mendemonstrasikan kasih Allah, atau membawa Tuhan di dalam komunitasnya. Maka keluarganya atau orang yang dalam tanggung jawabnya itu mendemonstrasikan kasih Allah. Filipus yang dengan hikmat, dengan kalimat yang dituntun oleh Roh Kudus, mengungkapkan kebenaran firman Tuhan yang dibaca oleh pembesar Ethiopia itu dengan kelemah lembutan, dengan kasih, dengan penuh arti, bukan hampa. Maka firman katakan, sesuatu yang manis, sesuatu yang suci, sesuatu yang sedap didengar, sesuatu yang mulia itu pikirkanlah dulu sebelum kemudian disampaikan. Saudara kekasih Kristus, maka saya kira kita menjadi berhasil karena kita peka dengar Tuhan. Kita taat firman Tuhan. Kita penuh dengan Roh Kudus. Kita memiliki hikmat Allah. Saya tidak mengklaim diri saya demikian. Beberapa puluh tahun yang lalu saya melayani di Gereja Jemaat Kristus di Dalangan Sumogawe di Salatiga, dekat Getasan, mau ke puncak. Berikut karena mahasiswa tingkat 1 di sebuah STT yang kemudian memberitakan firman. Yang saya beritakan seorang tua ketika saya datang berkunjung ke rumahnya, saya beritakan Tuhan Yesus. Saya saksikan Tuhan Yesus kepada orang tersebut karena saya mengasihi, saya berdoa. Anak dari bapak ini yang kecil lari, rupanya dia panggil kakaknya di ladang. Dia masih pakai sabit yang penuh dengan tanah, nggak tahu dia yang kerjakan nyabit atau apa. Sambil ngerokok diancam saya, kemudian saya mau dibacok. Wah, mati nih saya bilang dalam hati, usia muda. Kemudian dibacok orang karena saya memberitakan Injil. Ya, lalu ketika dia marah-marah luar biasa karena saya dituduh kristenisasi dan lain sebagainya. Saya bilang begini, saya minta izin kepada kakek
bolehkah saya menceritakan Kristus, menyaksikan Kristus? Boleh, silakan. Senang saya nak. Coba tanya bapaknya. Bapaknya berkata demikian, benar nak, jangan marah. Karena saya yang minta anak ini menceritakan tentang Tuhan. Terus dia keluar. Rokoknya dimatikan, dia pergi. Enggak dibunuh, enggak dibacok, enggak dianiaya. Tapi maksud saya adalah ketika saya sampaikan ini, Bapak Ibu Saudara juga pasti ngalami hal yang demikian. Ketika saya enggak beritakan, ya enggak ada sesuatu. Ketika saya coba dengan keberanian dan saya sampaikan kebenaran firman Tuhan itu, lalu kemudian saya enggak tahu. Pernah di Parangtritis di Jogja itu, ketika Vandai bersama-sama teman-teman, saya jumpai ada seorang kakek usia 75 tahun lagi ngambilin kerang yang kering, maksud saya bekas yang sudah mati cangkangnya. Dia kumpulin, saya nggak tahu. Saya cuma nanya, dalam hati saya berkesempatan memberitakan firman. Kakek lihat nggak lautan ini begitu luas dan gelombangnya tinggi? Ya. Kakek cuma mengutin dari bagian kecil dari lautan ini. Ya, saya mau nanya, kebesaran Tuhan itu bisa diukur nggak? Nggak bisa. Lalu jika kemudian yang maha kuasa, saya nggak menyebut Tuhan, itu memberikan kepada kita kesempatan untuk menerima anugerah hidup kekal, mungkin nggak terjadi? Mungkin. Mau nggak dengar kisah tentang Gusti Yesus? Saya bilang, mau. Singkat ceritanya saya bimbing, kemudian dia terima Tuhan. Kulo pitados Gusti, saya percaya Tuhan, hari itu juga. Tapi kemudian yang bertanggung jawab kan gereja yang terdekat. Kemudian ketika dia masuk menjadi percaya. Bapak Ibu kekasih Kristus, seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita, saya nggak memenuhi syarat itu. Saya nggak mungkin. Soal terima Tuhan Yesus atau tidak itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah memberitakan. Jangan sampai dalam satu rumah atau keluarga besar, kebangetan kamu itu ya, orang hidup dalam dunia bersama-sama, nggak pernah cerita kalau Yesus itu Tuhan. Kalau sekarang kemudian tempatnya kita berbeda, kamu yang salah. Kamu jahat karena nggak pernah memberitakan Kristus itu Tuhan dalam hidupku. Saudara kekasih Kristus, jangan kemudian kita berada di suatu tempat yang indah bersama dengan Tuhan lalu nyesal karena tidak memberitakan Injil itu kepada orang lain yang sebenarnya bisa menerima kita. Berikut, saudara kekasih Kristus, yang ditanya adalah apa prinsip utama menyaksikan Kristus bagi orang lain, yaitu menghisapkan orang lain itu ke dalam karya Kristus. Saudara kekasih Kristus, ini bicara bukan soal selamat tidak selamat. Saudara, saya berdiri di mimbar utama ini bukan sedang bicara apakah Bapak Ibu Saudara selamat atau tidak selamat, tetapi ini bicara tentang karya Kristus. Karena Tuhan katakan 1 Korintus 3 ayat 12, entah di atas dasar ini engkau membangun dengan emas, dengan permata, dengan kayu, dengan rumput, kelak suatu ketika akan dibakar oleh api, sehingga kualitas hidup kita seperti apa? Saudara, saya yakin dan percaya setiap Bapak Ibu Saudara telah terima Tuhan, telah selamat, menerima anugerah hidup kekal, cepat atau lambat ketika dimuliakan Tuhan berada di surga yang baka, surga yang luar biasa, tempat kediaman Allah. Tetapi pertanyaannya bagi kita, apa yang kita bawa nanti berjumpa dengan Allah? Apakah kemudian emas yang tidak mengalami perubahan ketika ada suhu yang berbeda, ada bahan kimia, emas tetaplah emas, atau permata, atau sesuatu yang musnah, sesuatu yang disebut rumput kering, yang disebut kayu,
Saudara kekasih, Kristus ini bicara mengenai tanggung jawab kita. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan dalam dunia ini akan terlepas di surga. Saudara tidak akan tahu kapan saya dipanggil Tuhan. Saya juga tidak akan tahu kapan Bapak Ibu Saudara dipanggil Tuhan. Akan tiba saatnya saudara mengalami kebaikan Tuhan itu, tetapi apa yang kita bawa. Karena orang yang di samping Tuhan Yesus itu mati, kemudian Tuhan Yesus berjanji, pada saat ini juga engkau bersama-sama dengan aku ke Firdaus, tetapi enggak ada yang dibawa. Apakah kemudian hidup kita demikian? Saudara kekasih Kristus, maka tanggung jawab umat adalah menghisapkan orang yang belum percaya menjadi percaya Kristus, dan menghisapkan prinsipnya adalah pemuritan. Dalam pemuritan, pergilah, baptislah, ajarlah. Kalau dalam kasus, maksud saya dalam peristiwa dicatat dalam Kisah Para Rasul, Filipus itu pergi, kemudian ajar, baptis. Di gereja kita lakukan pergi. Bapak Ibu yang berkesempatan mendengar, mendoakan, GKO Depok ini punya pos pelayanan di Badung Dalung. Ada, saya dengar 30 lebih kakak, 50 sampai 60 jemaat. Artinya, saudara sudah punya anak dan akan punya cucu secara rohani. Kalau ini lakukan bersama-sama. Tapi berikutnya apa yang kita lakukan secara pribadi, karena tanggung jawab menyaksikan Kristus dengan prinsip utama menghisapkan itu adalah pergilah, kemudian baptislah, ajarlah. Pembesar Ethiopia ini kalau bicara menghisapkan dalam Kristus, pembesar Ethiopia itu mendengar firman, percaya, dibaptis, dihisapkan dalam karya Kristus. Arti rohaninya, kalau kemudian kita melekat kepada orang seperti pembesar Ethiopia ini, orang yang menerima Kristus, yang terhisap dalam karya Kristus, berarti dia juga memuridkan orang lain, sehingga negeri Afrika menerima Kristus, banyak orang mengenal Kristus. Dan ini dahsyat, ini luar biasa, karena kita masih punya waktu. Kita masih punya kesempatan hidup dalam dunia ini. Prinsip pemuritan adalah 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku, percayakan kepada orang yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi seorang kakek nenek senang kalau tidak hanya punya anak, tetapi cucu. Bapak Ibu Saudara, maksudnya begini, saya memberitakan firman kepada seseorang itu terima Tuhan. Saya membimbing yang terima Tuhan itu memenangkan orang lain. Itu maksudnya. Prinsip pemuritan yang demikian, pola prinsip utama menghisapkan dalam Kristus dengan pemuritan. Pergilah, baptis dan ajarlah, ayat 36 sampai 37. Filipus pergi mendengar perintah Tuhan melalui malaikat, memastikan pembesar Ethiopia itu percaya dengan segenap hati dan membuat acar. Yang membuat acar itu ini ya, makanan pembuka untuk orang itu lahap makannya, atau garam yang kemudian membuat orang itu lahap memakan. Pengen ngerti, pengen berusaha tahu. Berikut ayat 38, Filipus membaptis, menghisapkan dalam kuasa kematian Kristus. Jika
Bapak Ibu Saudara nanti berkesempatan membaca kitab Roma pasal 6 ayat 3 sampai 4. Dibaptis dalam Kristus itu berarti dibaptis dalam kematiannya. Kematian Kristus. Jadi ada orang yang belum percaya, suka ribut, suka punya energi untuk bermasalah dengan banyak orang dan cepat sekali marah, tetapi setelah terima Tuhan Yesus itu seleranya baru. Tangan ini bukan untuk pukul orang, tangan ini untuk memberkati. Jadi dulu ringan sekali untuk pukul orang katanya, tapi sekarang tidak. Jadi dibaptis dalam Kristus, dibaptis dalam kematiannya itu artinya dosa kita telah bersama-sama dikuburkan di dalam kematian Kristus, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Allah Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kalau begitu saya bertanya kepada Bapak Ibu Majelis Jemaat GKO Depok 1, kapan pos pelayanan di Dalung di Badung Bali itu didewasakan? Kami masih berdoa. Kami perlu, kata Bapak Ibu Majelis, untuk memastikan mereka dihisapkan dalam kematian Kristus. Pertanyaannya begini, mengapa sih perlu dihisapkan dalam kematian Kristus? Bapak Ibu kekasih Kristus, memastikan orang yang kita layani terhisap dalam karya Kristus itu karena ketika dibaptiskan, dikuburkan sama seperti Kristus dikuburkan, demikian segala dosa kita tinggal dikuburkan, bangkit dengan selera baru. Kalau kemudian tidak dipastikan, dihisapkan, kemudian ikut dikuburkan, tetapi dosanya masih ada, sifat kecenderungannya masih ada, kehidupan yang cenderung merusakkan, troublemaker itu masih ada, jadi monster bangkitnya. Saudara kekasih Kristus, di gereja ada ISIS enggak? Kalau duduk di kursi waktu masuk setelah berdoa, baca warta, ini salah nih, bagaimana majelis melaporkan seperti ini? Ini salah ini, masa bergereja caranya begini? Jadi ISIS itu ini salah, itu salah. Enggak ada yang benar. Di gereja ada enggak yang suka cari-cari salah? Yang enggak ada di pikiran dia itu yang benar? Enggak ada satupun. Ada enggak? Coba bilang sebelahnya, saya kayaknya tak tahu siapa yang dimaksud. Saudara, di gereja ada enggak troublemaker? Di situ ada dia, di situ pasti ada masalah karena bikin gatal di mana-mana, bikin masalah di mana-mana, bikin gosip, bikin fitnah dan lain sebagainya. Saudara kekasih Kristus, ada enggak di dalam gereja itu yang suka memberontak, suka marah-marah? Saudara, kenapa itu terjadi? Karena mesti memastikan terhisap dalam karya Kristus. Kalau benar tugas gereja dilaksanakan, maka kalau Filipus mulai dengan pergi bina baptis. Kalau di GKO pergi, kemudian baptis, kemudian bina. Dan pembinaan di GKO ada di dalam Pelpri, kegiatan kategorial, remaja pemuda, sekolah minggu, PWW, dan lain sebagainya. Saya kira dengan demikian kita tumbuh bersama. Dengan demikian kita saling mengingatkan. Dulu memang ada yang saya sebut itu di gereja yang lain, sekarang nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena benar-benar kita memiliki selera yang baru. Saudara kekasih Kristus, berikutnya adalah ketika menghisapkan dalam Kristus itu ayat 36-37 pergi, ayat 38 membaptis, berikut ayat 39 sampai 40 ini Filipus melanjutkan pemberitaan kabar sukacita menurut cara kehendak Allah. Ada peristiwa khusus yang disebutkan Filipus mengajar sebelum membaptis. Ini peristiwa khusus, seperti Filipus
menjadikan pembesar Ethiopia dengan kekuatan Tuhan menjadi murid Kristus. Demikian Bapak Ibu Saudara yang hidupnya mau terus dilatih, terampil memberitakan firman, dan melatih orang-orang yang dalam tanggung jawab kita terampil menyaksikan firman Tuhan. Mari kita ingat, de jure secara hukum kita ini telah dipindahkan dari kegelapan keterangan yang ajaib. Kita sudah dalam gereja itu adalah kumpulan orang yang telah dipindahkan dari kegelapan keterangan yang ajaib, bersidang ketok palu bersama seperti hari ini untuk melakukan firman. Nah, yang kita perlu lihat ke dalam diri, ini termasuk saya yang pertama di mimbar utama ini, yaitu de facto-nya. De jure betul, tetapi de facto-nya, apakah kita kalah dengan dosa atau kita menang terhadap dosa? Apakah kita berdalih untuk tidak melakukan firman atau lakukan firman? Untuk tidak mau dengar firman Tuhan atau dengar firman Tuhan? Saya kira seperti pembesar di Ethiopia ini ketika dengar firman Tuhan yang diungkapkan oleh Filipus. Demikian Bapak Ibu Saudara. Tuhan, aku mau Tuhan, sungguh firman-Mu itu jawaban bagiku. Hikmat-Mu itu menyegarkan jiwaku dan menuntun orang bodoh seperti saya ini untuk mengalami Tuhan. Memiliki kehidupan yang berkualitas di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh aku ini siapa Tuhan? Tetapi Engkau jadikan aku seperti ini, berarti aku hutang bukan kepada dunia ini. Aku hutang kepada Tuhan. Jika ada banyak orang punya alasan tidak menyembah kepada Allah, aku tidak ada alasan untuk tidak menyembah kepada Allah. Maka waktu hidupku sekarang yang kuhidupi di dalam daging ini adalah hidup karena Kristus. Dan alasan aku tinggal dalam dunia ini adalah melakukan kemuliaan Tuhan. Jika Bapak Ibu Saudara berkata demikian seperti pembesar Ethiopia, maka Bapak Ibu Saudara hidup seperti yang dimaksud Tuhan. Saudara kekasih Kristus, di kesimpulan akhir prasyarat menyaksikan Kristus bagi orang lain adalah maksimal membimbing orang lain mengenal Kristus dengan peka, dengan taat dituntun Roh Kudus penuh hikmat. Prinsip utamanya adalah menyaksikan Kristus. Syarat utamanya membimbing maksimal. Prinsip utamanya adalah menghisapkan orang lain, itu memuridkan. Memuridkan itu berarti pergi baptis dan ajarlah. Saudara kekasih Kristus, saya mengucap syukur menyaksikan ini sekaligus menggugah dan mengingatkan apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan. Ada mahasiswa yang ditugasi melayani di sebuah tempat pinggiran di Salatiga, pos pelayanan sub-inti, perumahan kecil di situ. Kontak person dari satu keluarga, bapak, ibu, dan 3 anak. Bersama dengan keluarga ini, kemudian mengadakan kebaktian. Itu belum namanya pos, bakal pos. Lalu kemudian saya melakukan itu bersama dengan Tuhan. Lalu udah mulai banyak orang percaya. Dan kemudian saya yang suruh baptis, saya nggak mau karena saya orang Protestan. Artinya yang membaptis pendeta. Lalu ada 15 kakak, ada dan lain sebagainya. Setelah saya lulus sekolah tinggi teologi, kemudian berdiri pos pelayanan dan sekarang jadi gereja. Jadi ketika pulang berkesempatan ke Salatiga melihat karya Tuhan itu ada. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara yang nanti pergi ke Bali, Denpasar atau sekitarnya, khususnya di Gatsu, juga di Badung Dalung, berkesempatan melihat anaknya dari GKO Depok 1 ini berkembang dengan pesat, dan tempat-tempat yang lain saya kira, karena GKO Depok ini bukan kebanggaan masa lalu saja, yang luar biasa dipakai Tuhan karena cikal bakal 42 jemaat dengan sekitar
14.000 jemaat itu dimulai dari Depok, 13 pos pelayanan. Dan saya yakin percaya, bagian firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, mendorong kita bertitik tolak dari pernyataan firman Tuhan ini, kita lebih lagi menjadikan pelayanan kita lebih besar, lebih luas lagi. Saudara kekasih Kristus yang dengar baik-baik firman Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam kehidupan kita sekalian semasa masih tinggal dalam dunia ini. Karena sesungguhnya menyaksikan Kristus bagi orang lain terjadi dalam keluarga kita, terjadi di dalam kelompok kecil tetangga kita, di bangsa negara ini. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang telah mendengar firman Tuhan, menerima Tuhan, yang mengantar pelayan hari ini juga mengisahkan hidupnya, betapa dulu adalah orang yang belum percaya Tuhan, tapi melalui kehidupan orang percaya banyak dimenangkan. Bapak Ibu Saudara yang ada di lembaga Kristiani, saudara yang kemudian selaku pegawai sipil, polisi, tentara, ataupun masyarakat yang bisa lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Ketika lakukan ini, maka sungguh Bapak Ibu Saudara suatu ketika akan membawa hasilnya dengan emas, perak, dan suatu ketika mendengar suara dari Tuhan bahwa pahlawanku yang gagah perkasa itu adalah Bapak Ibu Saudara yang dijemput malaikat Tuhan sampai di surga. Dimuliakanlah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Shalom, amin. Kekasih Kristus, kita telah mendengar firman Tuhan dan kita lebih lagi menyaksikan Kristus bagi orang lain. Untuk itu mari kita responi firman Tuhan dengan menyanyi bersama dari Kidung Kesan 555 bait pertama ketiga, masih banyak orang berjalan. Masih banyak orang berjalan dalam kuasa yang gelap. Tuhan tolong kami sadarkan tiap orang yang sesat. Kau berikan keselamatan pada orang yang kau tebus, agar mereka mendapatkan perjanjian-Mu yang kudus. Putus kami menjadi saksi yang setia beriman, mengisahkan kasih surgawi pada orang berbeban. Roh Kudus yang mengurapi, agar kami tetap tekun di dalam kasih, melayani setiap orang berkeluh. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus, sebelum kita masuk kepada pengakuan iman rasuli, ada satu informasi yang baru kita dapatkan dari keluarga Pak Jimmy, suaminya Ibu Ruth. Satu berita duka, telah dimuliakan Tuhan Bapak Opa Peter Limbong.
Jadi ini sebagai informasi dan saya minta kepada Pak Pendeta untuk bisa masuk dalam pokok doa syafaat kita. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman yang am dan rasuli sambil berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, baik dari anak yang berda di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu. Bapak Ibu kekasih Kristus, mari dengan sukacita kita menghadap Tuhan dengan berdoa syafaat bersama-sama. Mari kita bersama berdoa. Bapa Maha Kudus, kami mendoakan firman-Mu jadi dalam kehidupan kami, sehingga sungguh kehidupan kami menyaksikan Kristus bagi orang lain dengan maksimal dan dengan prinsip firman Tuhan. Setiap kami telah didiami Roh Kudus dan berusaha untuk hidup kami dipenuhi Roh Kudus sebagai prasyarat pelayanan yang dahsyat dan hebat. Bapa Maha Kudus, kami mendoakan keluarga-keluarga yang kami bawa, kami topang di dalam Tuhan, keluarga Bapak Joko Susilo, keluarga Bapak Sanjaya Sitepu, keluarga Bapak Theodorus Yonatan Lambert Mende, keluarga Bapak Tumpal Pardomuan Hendrianto, keluarga Bapak Marhadin Gultom, keluarga Ibu Kowita Purnamasari, keluarga Ibu Dorce Irin Pati, keluarga Bapak Frederick Ebert David Senduk, keluarga Bapak Mulyadi Menulang, dan keluarga Bapak Denny Sumlang, Juju ke dalam tan penuh kasih-Mu. Keluarga yang telah Tuhan bentuk lembaga ilahi, gereja dalam rumah tangga kami ini yang menjadi berkat bagi komunitas GKO Depok 1, kami bawa seluruh kehidupannya maksimal dalam pelayanan kepada Tuhan, bentuknya kepada sesama, membaikkan sesama dan mengalirkan dampak penebusan Kristus bagi sesama. Kami doakan juga bersama-sama Gembala Sidang kami, Bu Pendeta Irin Monalisa Tetelepta, seluruh keluarganya. Demikian kami doakan seluruh panatua beserta keluarganya, pekerja gereja dengan seluruh keluarganya. Tuhan yang telah memanggil, memilih, melengkapi kehidupan mereka untuk menjadi pelayan yang terus bekerja berjuang lebih banyak lagi dibandingkan kami. Kami mengucap syukur segala rencana Tuhan yang telah disiapkan bagi keluarga dan anak cucu. Anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan atau pasangan, kami doakan agar terus dengan kegigihan, bersabar dan ulet mencari Tuhan, sehingga berkat Tuhan baik pekerjaan maupun pasangan hidup tidak akan tertukar salah alamat dan terlambat. Kami doakan keluarga yang mendapatkan keturunan dan ibu yang akan menjadi pintu gerbang kehidupan karena mengandung. Kami doakan agar kiranya Tuhan yang memberkati buah kandungan dan memberikan keturunan. Bangsa negara Republik Indonesia kami bawa dalam doa. Kota tercinta Depok ini kami percayakan kepada Tuhan yang membuat
kedamaian, keteduhan, kasih, sukacita, kesejahteraan, ketenteraman, dan kesehatan seluruh warganya. Pos pelayanan Dalung di Bali yang semakin bertumbuh, kami mengucap syukur ini karena perbuatan Tuhan. Kami dilibatkan dalam misi ilahi sehingga kami juga memilih kontribusi untuk pekerjaan pelayanan bersama-sama ini. Retreat Remaja Taruna 28 Juni 2024 sampai 30 Juni 2024 kami bawa dalam doa sehingga ada kebangunan, sehingga ada komitmen baru. Remaja Taruna ini menjadi penerus, menjadi yang dimaksud Tuhan, menjalankan kehidupan yang didampingi oleh para majelis dan narasumber agar mereka semuanya menjadi orang yang dimaksud Tuhan. Kami doakan Sinode GKO dalam upayanya bersinergi dengan seluruh jemaat mengupayakan stabilitas keutuhan GKO dari Purbatua sampai Merauke. Kami yakin dan percaya cara Tuhan ajaib ketika kami berjalan seperjalanan dengan Tuhan, demikian sesuai dengan firman Tuhan, peraturan yang telah ditetapkan Tuhan di GKO. Kami membawa dalam doa, kami mendukung dalam doa keluarga besar, karena Bapak Peter Limbong yang baru saja dipanggil Tuhan, dimuliakan Tuhan, kembali ke rumah Bapa di surga. Bapa, ini adalah rahasiamu dan kami memandang bahwa kematian bagi kami hanyalah perpindahan tempat. Kematian adalah perjumpaan dengan Allah. Kematian adalah mematikan lampu karena terang ilahi itu ada dalam kehidupan hamba-Mu. Dan hamba-Mu Bapak Peter Limbong dalam sukacita abadi, keadaan yang tidak patut kami pikirkan. Kami yakin dan percaya kepada Tuhan tidak dapat mengembalikan orang yang telah dimuliakan Tuhan. Yang ada kami mempersiapkan diri. Ketika jam firman Tuhan disampaikan, kemuliaan Tuhan juga turun atas hamba-Mu Bapak Peter Limbong. Demikian kami yang masih berkesempatan dalam dunia ini, kami melakukan tugas kami sebagai bagian dari tanggung jawab orang percaya. Bapa, dalam nama Yesus kami juga menatang dalam doa saudara-saudara kami yang sakit maupun dalam pemulihan kesehatannya. Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Supartina Makapitu, Ibu Las Malum Carolina Tindaon, Ibu Tuti Pujiastrin Tirin, Ibu Mahdalena Dadiara, Ibu Yuliana Mauri, Ibu Ratih Diah Sulistorini Laisina, Ibu Fitrianingsih, Ibu Adia Nugrahaningsih, Bapak Peter Limbong yang telah dimuliakan Tuhan sehat sempurna, Bapak Sugito, Bapak Weni Hari Nusi, Bapak Edi Kristanto yang bersama dengan kami. Demikian Tuhan terus memulihkan kesehatannya dan Bapak Hari Laisina ke dalam tangan penuh kasih-Mu. Bapak, Engkau bukan hanya menyembuhkan tetapi ikut merasakan apa yang dirasakan, dan dalam kehidupan kami mukjizat itu tetap nyata terjadi dan kami yakin dan percaya. Engkaulah Allah yang dapat mendemonstrasikan kasih-Mu dan membuat saudara-saudara kami yang sakit dan dalam pemulihan ini sehat sempurna di dalam Tuhan. Kami mendoakan suku Terabekan, yaitu Loluan, Melayu Bali. Orang Melayu Bali tinggal di desa
Cupel, Pangambengan, Loluan Timur, Loluan Barat, Budeng, Air Kuning, dan Perancak di Kecamatan Negara Kabupaten Negara Bali. Orang Melayu Bali di desa Loluan Barat dan Loluan Timur disebut juga sebagai orang Loloan. Kata Loloan berasal dari kata liloan yang intinya dililit atau lilitan. Istilah ini diberikan oleh para pendatang yang mula-mula sehubungan dengan sungai Ijo Gading yang arusnya berputar. Perkampungan Loluan Melayu Bali sangat berbeda dari perkampungan orang Bali di sekitar mereka. Selain agamanya yang berbeda, bentuk rumahnya juga berbeda. Rumah orang Loloan Melayu Bali dibangun di atas panggung setinggi 2 meter. Pintu utamanya selalu menghadap ke timur dan letaknya diatur sedemikian rupa agar mereka tidak terganggu ketika sedang sembahyang menghadap Mekah ke arah barat. Mereka adalah Muslim yang taat di tengah-tengah masyarakat Hindu Bali yang membuat mereka terasing dari masyarakat Bali. Di daerah mereka banyak terdapat masjid-masjid, baik hukum adat yang mereka warisi turun-temurun maupun hukum Islam. Mereka pegang teguh. Walaupun demikian mereka masih sangat kuat memegang kepercayaan animisme dan percaya akan tahayul. Mereka mencari perlindungan melalui ilmu-ilmu gaib untuk menenangkan atau menguasai roh-roh baik yang jahat maupun baik. Bapa di surga, kami doakan bersama dan doa kami yang kami doakan agar praktek-praktek animisme yang sudah mengakar pada orang Loloan Melayu Bali dapat dihancurkan oleh kekuatan kuasa Tuhan. Kami bersehati dengan kasih karunia Tuhan berdasarkan kemurahan Allah itu kami menyentuh surga, mendatangkan sukacita dan mendoakan seluruh kekuatan kuasa kegelapan kami bersama patahkan dalam nama Yesus. Tuhan, mari Engkau yang berbelas kasihan kepada orang Loloan Melayu Bali dengan mengirimkan pekerja-pekerja Allah untuk memberitakan Injil di antara orang-orang Loloan Melayu Bali. Kami doakan agar tergerak hati pikiran dan dapat fokus melakukan tugas misi, menolong dan memberitakan, mengabarkan, menyaksikan Kristus kepada orang-orang Loloan Melayu Bali. Kami doakan kemajuan teknologi dapat menjadi perantara Injil diberitakan sehingga orang Loloan Melayu Bali dapat mendengar dan menerima Injil serta membuang adat budaya animisme. Kami yakin dan percaya anak-anak muda di tempat ini yang kreatif dalam sosial media sehingga bermuatan hal-hal yang indah di dalam Tuhan, membuka hati dan cara Tuhan ajaib sehingga mereka dapat mengenal Tuhan dengan cara yang ajaib. Kami doakan yang berulang tahun pekan ini, yaitu Ibu Mutriana Kuning, Saudari Esther Dewi Chandra Sigalingging, Bapak Sanjaya Sitepu, Ibu Renata Ruth Irin Sonda Sihombing, Bapak Lestian Dinasti Utabarat, Bapak Albert Mangasa Lumban Tobing, Ibu Fitrianingsi, Ibu Maria Weli Mautuka, Ibu Lasmalum Carolina Tindaun, Bapak Robinson Tahalea, Melisa Zanet Polnaya, Ibu Yeti Adel Damaris Kause, Saudari Goldin Evin Payer, dan Charles Jason Aldi Al-Heri ke dalam Tan penuh kasih-Mu. Ulang tahun adalah mengulang keberhasilan, maka kami doakan bersama-sama dalam dunia roh mereka yang berulang tahun berkemenangan di dalam Tuhan, karena kemenangan dunia nyata didahului dengan kemenangan di dunia roh. Kami serahkan kepada Tuhan seluruh kehidupan mereka, sehingga sungguh nama Tuhan dipermuliakan, cita-citanya, harapannya, sehingga kami doakan sehat panjang umur dan menjadi berkat senantiasa, menjadi teladan dan inspirasi bagi kehidupan lainnya. Terpujilah Engkau Kristus yang telah memberkati kami menerima seluruh ibadah kami. Setiap kami yang bergumul berdoa
maka Tuhan yang telah menjawab seruan doa itu dan kami menerimanya dalam Kristus Yesus Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkaulah satu-satunya juru selamat yang memampukan kami bukan hanya menerima anugerah hidup kekal, tetapi kami digerakkan untuk membagikan anugerah keselamatan dari Kristus itu bagi kehidupan lainnya dan alam semesta. Terpujilah Engkau Kristus yang memberkati kami dengan kesehatan, tuntunan, kejayaan, kehormatan, umur panjang, dan kemuliaan. Dalam Kristus Yesus Tuhan yang berkenan telah membuat kami dapat beribadah bersama menerima berkat-Mu, dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah mendengar seruan doa kami, dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti orang yang mengampuni salah kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, sambil mengingat kata Alkitab di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-12 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sementara itu kita akan menyanyi dari Kidung Kesan 469 bait yang pertama, dan bait kedua akan dinyanyikan setelah jemaat memberikan persembahan. Tuhan Pencipta Semesta. Sungguh
nyanyikan baitnya yang kedua. Kasih-Mu nyata terjamah di sinar surya yang cerah, di samudra buayanya yang Kau beri. Bapak Ibu Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Bapak Ibu, kekasih Kristus kita tiba di penghujung akhir ibadah utama minggu pagi hari ini, tetapi tetap memandang ibadah sejati tetap berlangsung. Jemaat kekasih Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera dalam kehidupan sehari-hari, dan engkau yang telah dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan dalam kehidupan sisa waktu hidup kita. Kita menyanyi bersama dari Kidung Kesan 549 bait pertama, kedua, dan setelah berkat bait yang ketiga berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu, banyak jiwa dalam dosa mengerang. Kirimlah cahayamu, kirimlah berita Injil menyertai yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelap. Kirimlah dengan berita dari Kau, kirimlah cahayamu, bantuanmu berikan, janganlah jemu. Kirimlah bahayamu, kirimlah berita Injil menyertai yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelap. Maka kini tiba saatnya, ya Allah, hamba-Mu menumpangkan tangan dan menaruh nama-Mu yang agung itu dalam kehidupan umat-Mu, anak-anak-Mu. Bapak Ibu Saudara, Engkau yang telah mendengar firman Tuhan dan mengambil keputusan lebih lagi sisa waktu hidup-Mu untuk menyaksikan Kristus bagi orang lain. Maka agar maksimal membimbing sesama dan menghisapkan dalam karya Kristus itu nyata. Untuk itu bukalah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa di surga, perkenanan Kristus Yesus yang telah datang ke dalam dunia memberikan kuasa darah, kuasa kebangkitan bagi hidupmu. Dan Roh Kudus Allah yang tinggal diam tetap dalam hidupmu,
untuk menguatkan Engkau, memampukan Engkau melakukan firman Tuhan dan menjadi jaminan kepastian keselamatan, anugerah hidup kekal itu dalam hidupmu. Maka kasih yang sempurna dari Allah Bapa di surga, perkenanan dari Kristus Yesus dan pendiaman dari Roh Kudus ada dalam hidupmu, di dalam keluargamu, di pekerjaan pelayananmu, dimanapun engkau ada, kapanpun engkau ada. Menerima berkat Allah itu untuk menjadi berkat bagi kehidupan lainnya. Maka berkat itu engkau terima dari sekarang sampai selama-lamanya. Jangan kita tinggali yang ada dalam dirimu, cahayamu, titik Tuhan haruslah kita sembah. Kirimlah cahayamu, kirimlah berita Injil, menyertai yang terlelah. Kirimlah berita Injil, menyertai yang terlelah. Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk untuk bersatu. Nggak naik-naik ya.